Selamat siang, Pak Hanif dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari Digital Collaboration Tools, yaitu Trello. Berikut merupakan daftar anggota dari kelompok 7. Trello itu merupakan platform project management dan kolaborasi yang membantu mengorganisasi serta memprioritaskan proyek dalam bentuk visual. Menggunakan sistem card, board, dan list, Trello memberikan individu dan tim kemudahan untuk mengatur pekerjaan secara jelas, menciptakan struktur untuk melihat tugas, deadline, prioritas, serta perkembangan proyek secara real-time. Trello juga memberitahu apa dan siapa yang mengerjakan suatu tugas tertentu dan apa yang sedang dikerjakan, dan juga sejauh mana kemajuan tugas tersebut. Berikut adalah beberapa kegunaan Trello, yaitu yang pertama meningkatkan kolaborasi tim. Trello itu memfasilitasi kolaborasi dalam tim untuk berbagi board, card, list, dan hal ini membantu untuk menyinkronkan pekerjaan dan juga memastikan semua anggota untuk tetap update dalam perkembangan proyek. Yang kedua adalah pengorganisasian dan prioritas tugas. Trello ini dapat mengatur untuk mengutamakan tugas dengan cara yang lebih mudah dipahami, dan project management juga bisa mengelola beban kerja dan memastikan sumber daya yang diarahkan untuk tugas tersebut agar menjadi prioritas. Yang ketiga, untuk penjadwalan dan pengelolaan waktu, Trello menyediakan fitur untuk menetapkan deadline, dan fungsi ini membantu untuk pelacakan deadline dan memastikan proyek berada di jalur yang sesuai. Kemudian digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan visibilitas ke dalam progres tugas dan proyek. Trello juga bisa menambahkan tingkat transparansi ke dalam proses kerja. Selanjutnya bisa digunakan untuk manajemen proyek visual. Trello menerapkan metodologi Kanban yang merupakan pendekatan visual untuk project management. Kemudian yang terakhir untuk penyimpanan dan berbagi file. Di sini masing-masing tim bisa dengan mudah mendownload dan berbagai dokumen, gambar, maupun file lainnya untuk langsung di dalam Trello. Oke, untuk fitur utamanya sendiri, dia itu terdapat board. Board itu tempat di mana proyek atau tugas-tugas dipisahkan. Nah, itu tuh untuk mewakili proyek tertentu. Lalu juga terdapat list. List itu untuk mengatur tahap proyek atau kategori tugas di dalam board. Dan juga ada cards. Cards itu mewakili tugas, ide, atau item lain yang dapat dipindahkan antar list. Lalu juga terdapat subtext and checklist. Itu untuk memecah belah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat diikuti. Lalu juga ada assignment dan due date, itu untuk penetapan tugas kepada anggota tim dan deadline. Lalu juga ada activity log, itu untuk mencatat semua aktivitas dalam proyek. Dan juga ada attachment, untuk menambahkan dokumen ke dalam card. Lalu ada juga integrasi, Power Apps. Trello dapat dihubungkan dengan aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, dan GitHub. Lalu juga ada label, untuk memberi kategori pada card dengan label berwarna, dan juga untuk akses mobile-nya tersedia untuk semua akses mobile dari mana saja. Baiklah, selanjutnya adalah keunggulan dari si Trello. Jadi secara tidak langsung tadi sudah disinggung teman-teman mengenai keunggulan Trello melalui kegunaan, fungsi, dan fitur-fitur yang tersedia. Nah, berikut ini adalah keunggulan lain. Yang pertama yaitu perubahan yang dilakukan oleh seseorang dapat langsung dilihat oleh siapapun. Yang kedua yaitu penambahan dan pengurangan anggota tim dapat dengan mudah dilakukan pada aplikasi Trello ini. Selanjutnya yaitu pada aplikasi Trello ini dapat mengirim dan menulis dokumen project tanpa perlu menggunakan aplikasi atau tools tambahan. Dan yang terakhir yaitu memiliki sistem notifikasi yang baik serta desain yang responsif dan mudah digunakan. Selain keunggulan atau kelebihan, aplikasi Trello ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah merupakan aplikasi berbayar, di mana tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis. Yang kedua yaitu tidak terdapat fitur untuk mengedit komentar yang telah dibuat oleh seseorang. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi harus selalu terkoneksi dengan internet. Dan yang terakhir yaitu pengaturan menjadi lebih sulit untuk dijalankan ketika tugas makin banyak. Selanjutnya untuk masalah dan tantangan,
Seperti halnya aplikasi dan juga teknologi lain, Trello memiliki beberapa masalah dan tantangan yang perlu diantisipasi sebelum menggunakannya oleh pengguna. Berikut adalah masalah dan tantangannya, yaitu keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan fitur aplikasi Trello secara efektif. Yang dimaksud dengan keterbatasan pengetahuan ini adalah contohnya pengguna yang baru memulai menggunakan Trello mungkin dapat mengalami kesulitan dalam memahami cara menggunakan aplikasi ini secara efektif. Nah, keterbatasan pengetahuan tentang fitur-fitur dalam Trello ini dan cara menggunakannya dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan proyek secara efektif. Selanjutnya, keterbatasan kesulitan dalam mengelola data yang besar dan kompleks. Trello ini memiliki beberapa keterbatasan fungsionalitas yang dapat menjadi masalah ketika penggunaan aplikasi dalam skala besar. Misalnya, Trello tidak memiliki fitur untuk mengelola file yang ukurannya itu sangat besar, sehingga dapat menjadi masalah ketika menggunakan aplikasi ini untuk proyek-proyek yang memerlukan file-file besar dan juga kompleks. Selanjutnya adalah keterbatasan penggunaan fitur pada aplikasi mode gratis. Di dalam Trello terdapat beberapa fitur yang tidak dapat digunakan pada mode gratis. Seperti contohnya untuk power up tanpa batas, fitur ini hanya tersedia pada paket standar premium, kemudian juga lampiran file yang ukurannya itu mencapai 1 GB. Selanjutnya adalah gangguan koneksi internet yang buruk. Koneksi internet yang buruk dapat menjadi masalah ketika menggunakan Trello karena aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk dia akhirnya dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah kesulitan dalam mengintegrasikan dengan sistem lain. Aplikasi Trello tidak dapat diintegrasikan dengan semua sistem lain seperti sistem manajemen proyek yang lain. Kemudian kesulitan dalam mengintegrasikan Trello ini dapat menjadi masalah ketika menggunakan aplikasi ini di dalam organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil adalah aplikasi Trello ini merupakan platform project dan manajemen serta kolaborasi dengan berbagai fitur yang dapat membantu individu dan tim dalam mempermudah pengaturan pekerjaan secara jelas dan juga terstruktur. Akan tetapi masih banyak kekurangan dan juga tantangan yang dapat dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, kekurangan tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pemakaian serta aplikasi Trello dapat bersaing dengan aplikasi sejenis lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.